Presiden mengatakan tidak setuju dengan penonaktifkan 75 orang pegawai KPK. Presiden minta kepada Ketua KPK untuk menganulir keputusannya dan memberikan kesempatan pada mereka untuk sekolah lagi, sekolah wawasan kebangsaan. Saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. Di sisi ini kelihatannya Presiden sangat bijak sebagai seorang kepala negara. Tapi karena saya nilai undang-undang KPK yang ada sekarang ini sudah di luar prosedur legal drafter. Sekarang setelah Presiden Jokowi terbuka mendukung 75 orang ini tetap di KPK, ya Novel bingung. Situasi semacam itu hari ini sedang terjadi antara Presiden Jokowi atau pemerintah dengan KPK. Presiden bilang bahwa 75 orang KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu tidak perlu sampai dipecat dari KPK. Mendesak KPK dan segera tangkap Anies. Karena Gubernur DKI Jakarta banyak mempunyai kasus-kasus yang saat ini belum dibongkar oleh KPK. Ketua KPK yang baru, Irjen Polisi Firly Bahuri adalah mantan Direktur Kriminal Khusus. Hanya seorang polisi yang bisa menghentikan langkah seorang mantan polisi. Dalam hukum, setiap kasus itu punya khas. Novel Baswedan sepertinya akan berakhir di sana. Novel Baswedan buka suara soal isu dugaan korupsi Gubernur Anies. Penyidik senior KPK Novel Baswedan kerap mendapat stigma negatif mulai dari mendominasi penyidikan Taliban hingga disebut melindungi sepupunya. Tapi apakah memang betul sih Pak, di KPK, di tubuh KPK juga ada blok-blok gitu? Ada di media sosial lagi rame misalnya blok Taliban. Dan saya harapkan tidak ada di KPK yang seperti itu. Otak dasar 75 orang ini yang harus diluruskan. Ini adalah konsekuensi logis dari seleksi di internal KPK. Saya tidak yakin efektivitas dari adanya sekolah wawasan kebangsaan yang digagas oleh Presiden. Kemana? Ke BNPT atau kemana lagi? Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dituding korupsi. Terkait semua tudingan tersebut, dia menjelaskan bahwa pola kerja di KPK berlapis dan masing-masing bekerja dengan integritas. Tanpa intervensi, di sana ada Direktorat Pengaduan, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan lainnya. Sekarang setelah Presiden Jokowi terbuka mendukung 75 orang ini tetap di KPK, ya Novel bingung. Situasi semacam itu hari ini sedang terjadi antara Presiden Jokowi atau pemerintah dengan KPK. Presiden bilang bahwa 75 orang KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu tidak perlu sampai dipecat dari KPK. Mohon Ketua KPK tetap dalam keputusannya untuk menonaktifkan 75 orang. Kita harus menghormati. Selama ini kita ngomong kita tidak boleh mengintervensi KPK, kita tidak boleh mencampur di urusan KPK. Ternyata pada saat ada masalah di KPK, semua mencoba untuk mengintervensi KPK. Ini kan sama saja dengan bohong. Saya punya moto. Apa itu? Walau berikan saya 10 penegak hukum yang baik. Walaupun aturannya tidak baik, saya siap menegakkan hukum. Walaupun peraturannya tidak sempurna, tapi penegak hukumnya berintegritas, saya siap menegakkan hukum. Seperti yang kemudian Pak Antasari buktikan waktu itu. Apakah waktu itu besannya Presiden, saya sering sempat katakan seperti itu, kok berani-beraninya Pak Antasari waktu itu melakukan tindakan itu, apakah sudah buktinya memang betul-betul sudah kuat? Sangat kuat. Ya, kalau tidak mungkin saya limpahkan ke pengadilan. Pada saat 75 orang nanti dikembalikan lagi ke KPK, mereka semakin besar kepala. Sedangkan kita tahu Novel Baswedan selama ini selalu menyerang pemerintah. Nah, Novel Baswedan kawan-kawan berhasil menggiring opini publik untuk mendukung dia, bahkan sekarang didukung oleh Presiden Jokowi yang selama ini ditentang oleh Novel Baswedan. Bagi saya, Presiden Jokowi terlalu baik, terlalu lurus. Tapi bagi oposisi ini mengagetkan karena mereka sedang menunggu-nunggu Presiden Jokowi untuk diam terus atau mendukung pemecatan ini gitu. Karena
ini menarik, kalau sampai Presiden Jokowi mendukung pemecatan, itu kan artinya narasi bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden dan pemerintah itu jadi dapat pembenaran gitu, dan mereka udah siap-siap nyerang nih. Dengan segala hormat saya kepada Presiden Jokowi, saya tetap mendukung Presiden Jokowi dan mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Untuk kali ini, dalam kasus KPK ini, saya berbeda pendapat dengan Presiden Republik Indonesia. Mohon maaf. Tapi kalau dari sisi relawan yang kaget dan baperan itu merasa bahwa Presiden Jokowi ini tidak tegas, kemudian tidak berani memberantas kadun yang ada di KPK, ya itu biasa aja, maklum gitu. Karena jangankan relawan yang mungkin nggak pernah ketemu Presiden atau bahkan mungkin pernah ketemu tapi cuma pernah foto tapi nggak pernah ngobrol begitu, bisa saja mereka nggak paham dengan langkah-langkah Presiden dan apa yang mau dilakukan oleh Presiden. Jangankan relawan, jubir pun, juru bicara Presiden resmi ini, itu bahkan nggak paham dengan apa yang dilakukan oleh Presiden gitu. Saya berharap Ketua KPK Firly Bahuri harus tetap teguh dalam keputusan. Jangan sampai marwah dan kewibawaan pimpinan lembaga negara diturunkan derajatnya atau didistorsi oleh orang lain atau oleh pemimpin yang lain. Nah, kalau soal ketegasan dan keberanian, bagi saya ini nggak perlu dipertanyakan dari seorang Jokowi, karena sudah jelas banget dari FPI dan HTI gitu. Udah jelas, FPI dan HTI dibubarkan di zaman Jokowi. Di dua organisasi radikal yang tidak bisa dibubarkan oleh seorang jenderal dan ketua umum partai di presiden sebelumnya, itu bubar di rezim Jokowi gitu. Kita wajib menjaga kewibawaan pemimpin lembaga negara, siapapun dan bagaimanapun, termasuk KPK. Kita mendukung penuntasan kasus-kasus korupsi yang kecil, yang menengah maupun yang besar. Dengan cara apa? Percaya KPK akan berbuat yang terbaik untuk bangsa. Setiap ada isu soal KPK, sekalipun itu sudah dibicarakan lewat mekanisme atau sistem yang ada di Indonesia, ada DPR atau menteri yang terkait gitu, tapi tetap saja yang diserang adalah Jokowi, presiden gitu. Nggak mau mereka nyerang DPR, menteri dan seterusnya, nggak mau. Selalu yang diserang adalah Presiden Jokowi. Maka ketika ada isu perlemahan di KPK, seperti yang dinarasikan oleh Novel Baswedan dan orang-orang KPK sebelumnya, itu menjadi sasaran tembak kepada seorang Jokowi sendiri. Ketika Jokowi diam, sebelum ini kan diam begitu, itu seolah-olah dibenarkan bahwa sebenarnya orang-orang yang dalang dibalik tes wawasan kebangsaan ini memang adalah presiden sendiri gitu, adalah pemerintah. Soal mekanisme penanganan perkara itu diakui Novel menjadi salah satu pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan. Kepada si penguji, dia menjelaskan hal serupa dan menegaskan bahwa si pemberi informasi seolah dirinya menentukan sendiri penyidikan di KPK adalah sangat tidak benar. Karena saya nilai undang-undang KPK yang ada sekarang ini sudah di luar prosedur legal drafter. Jadi tidak betul bahwa revisi undang-undang ini justru nanti memperlemah. Oh tidak. Korupsi bansos capai 100 triliun se-Indonesia. KPK harus dalami dugaan Novel Baswedan. Wakil Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin menyoroti pernyataan penyidik KPK Novel Baswedan terkait dugaan penyimpangan bantuan sosial COVID-19 yang nilainya mencapai 100 triliun. Menurutnya, jika benar ada korupsi bansos yang bernilai fantastis, maka aparat penegak hukum, khususnya KPK, mendalami dan menelusuri lebih lanjut untuk membuktikan apa yang disampaikan Novel Baswedan. Jika memang terbukti memiliki indikasi kuat terhadap penyimpangan dana yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19, maka seluruh pihak aparat hukum mesti mengambil tindakan, ujar Sultan kepada wartawan Rabu 19 Mei. Terlebih lanjutnya, penyidik KPK menilai ada kesamaan pola-pola korupsi bansos di daerah dengan DKI Jakarta, sehingga bisa jadi dari pola tersebut ada kecenderungan penyimpangan yang sama di seluruh daerah Indonesia. Maka ini merupakan salah satu upaya pengungkapan kasus skandal mega korupsi yang paling masif dan akan melibatkan banyak pejabat di daerah. Ini harus segera diungkap, tegas Senator asal Bengkulu itu. Kendati demikian, Sultan berharap pernyataan Novel jangan dikaitkan dengan situasi polemik hasil tes wawasan kebangsaan. Sebab sebagai suatu institusi, kata dia, KPK harus tetap melaksanakan tugas penegakan hukum dalam memberantas korupsi secara profesional.